الحائرين ضياؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر يضيل المرسلين لواؤه صلوات والسلام عليك يا رسول تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطارت في الخافقين سماؤه أيا سيدي سيدي محمد رسول الله قلبي بحبك بائح وقلبي بعد الدمع تجري دماؤه أيا سيدي قلبي بحبك بائح وقلبي بعد الدمع تجري دماؤه فيا ربي شرفنا برؤية سيدنا وأجل صدى القلب الكثير صداؤه فيا ربي شرفنا برؤية سيدنا وأجل صدى القلب الكثير صداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون هو النور يهدي الحائرين ضياؤه تعلم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام وخذ عن شجون
Ramadan dan berkumpul. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hu 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 hu. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawa idhu wa tunalu bihil rawa ibu wa husnul hawatimi wa yastasqal ghamamu biwazihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli maklum ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruhi
Syekh Syarwani Ibnu Abdan rahimahullahu lahu syai'ul lakum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum berdoa menyampaikan pesan daripada almarhum Haji Syarwani Abdan yang mana beliau, barang siapa ingin anaknya menjadi orang alim, maka selalu dekatlah dengan orang alim. Apalagi kita belajar kepada orang alim. Nah, dan Kiai Syarwani Abdan ini mempunyai anak 24 orang. Jadi 24 orang banyak sudah mengkawin, berarti anakku semuanya anak alim berataan manusia sukses. Nah, adulun bersama Habib Alwi dalam alam sebelum hadir 30 tahun mengaji lawan ayah Naki Haji Syukri Unus di tempat Bapak Haji Muhsin. Karena sekarang sini sudah ojol, alhamdulillah kami lawan Habib Alwi dapat meneruskan mengaji dan guru Haji Syukri dua Makuli Syukri Al-Apa Sarmati. Nah ini jadi untuk akan mudah-mudahan istiqomah. Allah menolong malam Ahad hadir dulu di sini panjang aja umur. Nah, lagi ayahnya cermat ini dosen oleh anak ulun. Jadi anak ulun sudah mengajarnya. Dan juga ada sepupu Sidin Rahmat Bidan. Nah, Rahmat ini istrinya Abdul Aziz. Oh, okay. Aziz itu ada mempunyai adik namanya Zain. Masya Allah. Zain itu menantu ulun nih. Masya Allah. Nah, Subhanallah. Masya Allah. Amin. Khair. Masya Allah. Pengusaha presiden. Jadi ahli besar dosen. Jadi syukurlah alhamdulillah. Mudah-mudahan saat ini ulun dapat diterima sedikit sebagai murid. Masya Allah. Biar kalian disayangi. Memang dulu kawan, tapi sekarang ini satu kuburan-kuburan segini. Masya Allah. Karena Nabi mengkalam ingin sa'atun hairudin alba ter'atun masalah nafilati. Siapa di dalam majlis dalam bentuk ilmu paham, ada paham nggak? Dia mendapatkan pahala lebih besar daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Nah, kita tadi hampir 3 jam, berarti 3 rakaat. Belum nanti kata semalaman, kita tungguin, malaman yang pahalanya. Ada kopi ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ja'al awsi wa taqabbal salatul Qur'an wa azim wa mahlana min la ilaha illallah wa masabbahna subhanallah bihamdi wa mastaghfirna wa masallallahu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya hadal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nutiha irrati sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila Ahmad al-Anisal Muhajir wa wusulihi wa bunihi summa arwah sadatina wa qadam hakim muqaddam ila arwah sadatina li ba'alawi wa usulihi wa bunihi bi Allah ta'ala ya rahmahum. Summa ila ruhani man ijtamana huna bisababi ya billah asy-syekh Kiai Haji Syarwani Abdan bin Haji Abdan. Ijadillahu masawwadaka minna wa tamaklahu bayna yadayhi lam tablahu minan wasqalahu minan wasqalahu minan wabiqalahu minan manajatallahu minan Allahumma qillahu warhamhu wa afihi wa anhu Allahumma qillahu warhamhu
wa afihim wa anhum wa walidina wa walidikum Amin. wa amwatina wa amwatikum Amin. wa afil muslimin kafatamam. Amin. Allahumma sholli rahmatan wal maghfirata wa tawbata wa syafa'atan ala ahli al-qubur. Amin. Allahumma ij'al qabrahum tajidan wa la taj'al qabrahum qubtaniran Amin. wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bi fadli subhana rabbil amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil qabul bi barakati Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani. Insyaallah kita akan membahas daripada kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, membacakan, memahami dari kitab beliau yang bernama Fathur Rabbani. Arti Fathur Rabbani adalah membuka diri seseorang kepada ketuhanan atau memahami ketuhanan. Insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid-dharain. Mudah-mudahan Allah mencerahkan kita melalui saluran daripada pemahaman keagamaan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin ya rabbal alamin. Wali hurmati li Syekh Habib Abah Habib Alwi Ibnu Ali Ibnu Hasani Al-Habsi. Mudah-mudahan Allah memberkahi kepada beliau umur yang panjang dan mudah-mudahan yang hadir terpaut untuk diberkahi Allah Subhanahu wa taala rezeki dan kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Bersama anak beliau yang disayang beliau juga, Abdul Qadir ya. Habib Abdul Qadir Ibnu Alwi Al-Habsi. Masya Allah, ghafarallahu lahum insyaallah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ridho dan maghfirah kepada mereka berdua. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya gulam, wahai anak-anakku, kata beliau. Nah, ini ajaran beliau kepada para anak-anak sebenarnya. Jadi beliau menyebut Syekh ini hidup beliau sampai umur 92 tahun umur beliau. Jadi anak-anak di santri beliau diajarkan beliau tasawuf sudah. Jadi santri-santri diajarkan tasawuf. Karena sebagaimana juga Syekh Abah guru daripadanya guru Abah guru sekumpul, yaitu Guru Syarwani Abdan Bangil. Itu beliau, kata beliau, harus setiap muslim itu bertasawuf, belajar tasawuf. Kalau tidak bertasawuf maka semua amalnya sia-sia. Bayangkan, semua amalnya sia-sia. Nanti pian melihat bagaimana amal muslim itu bisa sia-sia dari sudut mana kalau tidak belajar tasawuf. Ulun membacakan dulu. Ya gulam, alaika bitaqwa, alaika bihududi syar'i. Minggu kemarin kita ada dua terp ini. Pertama adalah kita dianjurkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi hambanya Abdul Qadir, yaitu hidup yang mengenal, memahami takdir Allah, mengenal betul kadar Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi selaras dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu intinya semalam. Ini adalah pokok keimanan seorang. Maka bila kita tahu tentang kadar ini, di dalam kadar itu ternyata ada rahmah. Kita bisa memandang suhud, cara pandang kita terhadap rahmah. Itu minggu-minggu kemarin. Kemudian minggu setelahnya kita diajarkan oleh saya untuk menghormati kadar Allah, takdir Allah. Nukrimuhu, memuliakan takdir itu. Bagaimana takdir itu dimulai dengan diri kita. Melihat wajah kita di cermin. Oh, inilah wajah yang dijadikan Allah kepada diriku. Kita terima, kita ridhoi penciptaan Allah ini. Selama ini kadang-kadang kita tidak terpikir itu. Apalagi orang yang hidupnya mencari rezeki terus, sampai-sampai dia lupa terhadap rezeki yang diberikan Allah pada dirinya. Nah, ini sesuatu yang sifatnya makin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata saya, nanti engkau bila sudah bisa memahami wilayah qadar Allah ini,
maka siaplah Anda menjadi aulia Allah. Hunalikal wilayatu lillahil haq. Itulah wilayah kewalian seseorang. Jadi langsung naik derajat pian menjadi seorang aulia Allah. Kalau bisa memahami takdir, mengenali takdir, meresapkan takdir dalam kehidupan, dalam meridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu sudah bisa dianggap sebagai seorang aulia Allah. Jadi lebih baik enak menjadi wali Allah ketimbang jadi ulama. Kalau jadi ulama harus ada minimal Syekh Abdul Qadir Jalani 12 mata ilmu yang dipelajari. Yang ulun sebutkan dari itu 12 mata ilmu. Ilmu bahasa Arab, ilmu Quran, tafsirnya, sababun nuzulnya, ilmu hadis, kitab-kitab hadis dibacai. Ada tis'ah kitab, ada 9 kitab hadis. Bukhari aja 4 jilid, Muslim 4 jilid, Tirmidzi 3 jilid, An-Nasai 3 jilid, Imam Hakim 3 jilid, tambah Musadrak beliau 4 jilid. Nggak apa-apa sakit kepala lah. Maaf ya disebutin jalucut dah. Ya lah. Nah, itu jadi ulama. Belum lagi tariknya ilmu usul fikih, kitab fikih, pelajaran kitab fikih itu bertingkat-tingkat. Masya Allah. Matan takrib dulu, Fathul Qaribnya dibaca dulu, sampai naik Fathul Mu'in, naik lagi ke I'anatul Talibin, naik lagi pecahannya, kitab-kitab seperti Syarbaini, Katib Syarbaini. Masya Allah, kebanyakan kitab. Belum sampai lagi naik fikih Muqarinnya, belum lagi Majmu' Imam Nawawi. Subhanallah, gundul kepala pian gak ada habisnya lagi. Jadi ulama itu, karena itu kalau melihat ulama nanti hormati, bila ada ulama hormati, karena mereka lah yang belajar terhadap masalah itu. Nah, ternyata menjadi aulia Allah gampang. Cukup memahami tentang kadar, takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Unik kan? Apakah kalau ulama betul-betul jadi ulama nanti dia jadi aulia Allah? Nah, Anda tidak perlu jadi ulama. Anda cukup menjadi aulia Allah. Apa arti aulia Allah? Aulia Allah adalah kekasih Allah. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, yang diajarkannya ini. Makanya cara pemahamannya berbeda dengan umum, ya. Kita lihat. Karena itu, hai gulam, hendaklah engkau bertakwa. Takwa itu apa? Dimulai dengan bihududi syar'i wa mukhalifati lil nafsil hawa wasyaitan wa akranisu. Takwa itu dimulai saja dengan hal yang mudah, meninggalkan segala yang dilarang oleh syariat di dalam agama. Gampang sekali. Gampang sekali. Kenapa gampang? Babi kita sudah jauh. Adalah yang makan babi sini. Makan anjing mah adalah. Ada juga. Biar anak makan babi juga, anjing juga ngali juga mencarinya. Minuman keras larang harganya. Ya lah. Wah, ini sebotol berapa? Ada nawani menyambat deh. Kalau dipadakan pengalaman ya lah. Minuman keras berapa dan? Larang juga lah. Sampai mahalnya minuman keras, akhirnya orang mengganti dengan spiritus ya lah. Lem, mau obat mahal juga. Satu box sabu itu berapa, Bib? Mau aja pulang lagi nah. Melihat bini terlihat ayam. Ayam terlihat bini. Nah, apa kabar? Jadi hal-hal kayak itu kan mudah jadi dijauhi. Paling orang muslim itu kesulitan biasanya masalah sholat. Nah, takbir sholat. Kenapa ya? Wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Sholat itu jar Allah berat dikerjakan kecuali illa alal khasiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau pian sudah kawa mengerjakan Allahu Akbar di rumah 5 waktu aja, apalagi sunatnya tambah. Bersunat juga pulang orang lah. Bersunatan kerasunya sudah sini. Maka saat itu kita sudah memasuki era di mana kita sudah khusyuk kepada Allah. Ini jamin. Tapi dengan semua itu tidak dijamin lagi masih masuk surga. Tidak dijamin lagi. Ada nanti beberapa hal. Kita sambilkan teruskan itu. Maka caranya adalah yang kedua setelah melaksanakan itu tadi, melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Nah, melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu ini alih, apalagi zaman modern. Musim Facebook, Instagram, biasanya apa hawa nafsunya? Nah, kawan nangguh pian seorang Anda. Apa ya Dan? Apa Dan?
Pak Heri. Nah, yang lah bebinian jadi bebinian tuh wanita. Mun kada tahu wanita ladies. Mun kada tahu ladies lagi apa? Nah, wanita penghibur kabib. Wanita penghibur. Nah, itu problem. Ujuran kalau sudah orang masuk situ itu problem. Maka sementara pian tidak termasuk dalam situ, itu beruntung sekali. Lalu selesai sudah. Ketika kita melawan nafsu selesai. Perlu puasa kah guru? Kada perlu puasa. Kada perlu puasaan sampai Ramadan hanya kita puasa. Yang lah. Bis. Rukun Islam itu apa? Sudah. Rukun Islam sudah. Puasa sudah kita kerjakan bulan Ramadan. Bib, apa lagi bib? Mengerjakan sholat sudah, apalagi bib? Haji, kada ada duitnya bib kena dulu bib lah. Batu apa lagi? Zakat bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu sedekah aja. Begitu ada uang lebihan sedekah, begitu ada lebihan uang sedekah. Kalau kada dipakai juga. Nah, sudah selesai. Sempurna sudah ilmu syariat. Ya lah, sempurna kada? Apalagi yang pengen pikirkan? Duduk melongok? Tidak. Belajar ma'rifatullah, mengenal Allah. Kaifa ta'buduna, kata saya, bagaimana engkau beribadah? Wa antum la ta'rifun Allah, engkau sendiri tidak bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah. Al-mu'mini pi jihad, al-mu'minu pi jihadi haula'i la yankasifu ra'sau anil khawdi. Seorang mukmin itu ketika dia sudah berjuang melawan hawa nafsunya, melawan yang dilarang oleh agama, maka dia tidak akan pernah lagi menundukkan kepalanya. La yanghamidu sayfahu, dia tidak akan menyarungkan pedangnya. Jadi pedangnya kada mau disarungkannya. Artinya apa? Tekad yang kuat kepada hidup di dunia untuk melawan hawa nafsu. La ya'ru zahru parsihi ala qarbusi sirji. Silakan. Oh, anulah. Jainal Arifin. Kiai Haji Jainal Arifin, alhamdulillah. Tafadhol. Dia tidak akan melepaskan pelana kudanya karena kudanya bergerak-gerak. Pada Allah. Alaika rizqan kasiran wa hifjan wa salaman aminan pada Allah. Silakan duduk. Ya, silakan. Nah, ini Guru Jainal Arifin. Sahih. Ulun teruskanlah, guru lah. Dia tidak akan melepaskan pelana kudanya hanya gara-gara kudanya bergerak-gerak. Kayak apa contohnya toh? Contoh. Namanya hati. Bebini sudah. Tapi tiba-tiba jatuh cinta kepada seorang perempuan. Tiba-tiba kayak apa itu? Rahatan di warung, waktu di warung makan terlihat perempuan langsung cinta. Bergelorlah dirinya. Kayak kuda kan toh? Udah bergerak-gerak ya. Apalagi yang di bawah Bib lah. Pekakas sebelah bawah apa Bib? Bergetar melihat. Nah, ayo. Orang mukmin bisa tetap mempertahankan dirinya supaya tidak terkena sengatan seperti itu. Itu maksudnya. Itu melawan hawa nafsu maksudnya. Contoh melawan hawa nafsu. Alihkan pandangan. Makanya kalau orang ma'rifatullah karena sudah diajarkan suhud kepada Allah, suhud menyaksikan Allah, maka dia asik kepada Allah sehingga yang seperti tadi tidak terkena lagi dia. Kita teruskan dulu, baru nanti penjelasan. Yanamu naumun naumi galabatil qaumi aqlahum faqah kalamihim daruratul kursi dabihim. Maka saat itu dia tidur. Kalau sudah dia dapat melawan hawa nafsu-nafsu yang seperti tadi, pandangan hanya kepada Allah. Dia bisa suhud rahmah, alam semesta ini adalah rahmat Allah, tubuhnya rahmat Allah, melebur dirinya dalam rahmat Allah, melebur dirinya dengan rahmat Allah. Jar Guru Sarwani Abdan, kulit ikam itu dari mana? Kulit ikam itu dari mana aja sih? Rambut pian itu dari mana? Semuanya adalah karena rahmat Allah dia terjadinya. Sesengot kita ini dari mana aja sih? Kulit kita, semua diri kita. Sampai kita sadar kita tidak memiliki apa-apa dalam diri kita ini adalah milik kita. Buktinya bukan milik kita. Siapa yang menentukan kematian?
Orang yang kita sayang mati, ya kah? Bahkan jam dan waktunya tidak ditentukan. Terkadang orang yang yang meninggal itu adalah orang yang kita sayangi. Ini siapa itu Sami, kata itu anu itu Sami lah. Nih Sami ini baru kematian istri Sami. Berapa waktu sudah Sami? Sudah berapa? 3 bulan lah. Nah, 30 hari di sini. Nah, Masya Allah, sedih benar nih. Ada lagi kemarin tuh Agam tuh ada juga meninggal dunia istrinya Sami. Sama nasibnya Sami. Subhanallah. Itu bukti bukan kita milik kita. Benda yang kita miliki seperti kitab atau buku bisa hilang kan? Makanya di alam ini sedikit-sedikit dia memudar. Kena panas matahari memudar. Itu membuktikan apa? Suhud kita di dalam situ ada pemilik atas segala sesuatu yang berkehendak menentukan kadar Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu. Kalau kita asik melihat bagaimana kegiatan af'al Allah, perbuatan Allah seperti itu dalam kehidupan ini, maka kata Guru Sarwani Abdan, Allah itu lebih jelas daripada nuras samsi, cahayanya matahari. Nah kayak Pak, jadi Guru Sarwani Abdan, Allah itu lebih jelas daripada cahaya matahari. Kalau kita bisa memperhatikan Allah itu, maka bila pian sudah kawas itu musyahadah, maka pian sudah berzikir terus menerus tanpa pian sadari. Karena ulun kita bahas nanti tentang zikir yang terus menerus, ya, supaya kita berzikir terus. Biar aja akan gini tapi sudah berzikir sih, tidak apa-apa. Jadi begitu begitu membesar tubuhnya, menanjak dewasa langsung jadi aulia Allah. Enaklah. Itu rahasianya. Kita teruskan. Maka tidurnya seorang aulia Allah, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, ialah tidurnya dia hanya istirahat dari pembicaraan, yaitu untuk mengenang Allah Subhanahu wa taala. Jadi berebahnya itu karena kelelahan dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanallah. Makan mereka dari makanan yang ditetapkan Allah daripada adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa innama qadaru rabbahum yantikuhum, maka sesungguhnya Allah telah menentukan kadar pada setiap orang, yantikuhum, mereka berbicara dengan apa yang dikadarkan Allah. Begini, untuk memahami ini, hidup itu tidak bisa dipaksakan. Hidup itu jangan memaksakan kehendak. Kemarin saya ingatkan tentang bagaimana Allah menetapkan kadar ketentuannya bahwa kita makan nasi, lalu kita ganti dengan, minggu kemarin saya ceritakan tentang kisah yang lucu, yaitu kisah orang mengganti makanan dengan gabuk. Ingatlah, gabuk kayu. Ternyata memang pada pertamanya memang bisa, tapi belakangan lemari direndamnya akhirnya kursi direndamnya, ya lah, habis kan kursi lagi kayak Pak. Masya Allah, ini keadaan orang melawan kadar Allah. Maka dia dapat memperhatikan berbicara dengan Allah mana yang dikadarkan Allah dalam hidup. Nah, nyaman kelak hidupnya. Contoh, kita ditentukan Allah sementara ini, akan datang kita tidak tahu. Sementara ini kita mungkin miskin. Miskin tahu ya kalau miskin? PR tahu ya miskin kan? Nah, bisa diterjemahkan lagi, yang penting tahu miskin. Ya kalau miskin, ya lah. Kalau di kita pikir itu terjemahkan miskin itu apa, fakir itu apa, atau kita pikir kalau di tasawuf ini mengertinya sudah miskin, ditakdirkan Allah seperti ini, kita terima. Bisa nggak kita menerima? Tidak perlu memaksakan kehendak. Bila orang memaksakan kehendak, akhirnya apa yang terjadi? Contoh, orang memaksakan kehendak jadi pencuri, ya lah. Apalagi jadi perampok, apalagi memikirkan harta orang lain, ya lah. Di pikirannya hari harta orang lain aja, hendak lebih dari si A. Apalagi lihat si A jadi saingannya, Masya Allah, si A ini suki, padahal ini mau apa orang kan?
misalnya kayak itu kan. Kenapa ingin sugih? Ya Allah, akhirnya overdosis mengejar kekayaan itu sedemikian rupa, lupa diri. Berjualan sehari semalaman bukan? Berjualan sehari semalaman. Nang dijual apa? Bubur sehari semalaman. Tengah malam mana? Keluar bubur. Ya Allah, kurang. Ini siang tadi itu kan anu lah. Siang kapan? Kalau tengah malam orang biasa. Itulah contoh manusia mencari, mengorbankan hidupnya hanya untuk mengejar keinginannya. Tinggalkan seperti itu. Jangan seperti itu kata Syekh. Pegang diri ini sedang apa? Diri kita ini ya kekayaan kita mungkin tidak begitu banyak, sedikit, terima kepada Allah. Kemudian pahami, sadari ini adalah ketentuan Allah pada diri kita. Mulailah kita melihat bukan hanya wajah lagi di sekeliling kita. Sepeda motor kita mungkin mereknya masih Honda yang tahun 2015 lah, 5 tahun sudah kita pakai sepeda motor. Kita senang ya, syukuri ya. Kalau pian tidak bisa menerima kadar, pian melihat kendaraan orang, sepeda motor orang baru, PCX lagi, sakit hati pian. Iyalah, kalau sakit hati, maaf nih lah, ini memang kenyataan kalian nih, bisakah kayak itu sering terjadi lah, melihat kendaraan orang, sepeda motor orang lebih bagus dari kendaraan kita, baru keluarannya, kita sakit hati. Sepanjang jalan mungkin sampai pulang kita, yang kita pikir adalah kendaraan. Zikir kita apa waktu itu? Kendaraan. Juleha kayak itu juga. Bila terlihat Juleha ya guru. Bila keingatan Juleha, bebinian maksud ulun, perempuan. Langkarnya aja bilang mulai rumah sampai pulang ke rumah sampai tidur, siapa yang diingat? Juleha. Zikirnya berarti zikir ya, Habib. Syekh Abdul Qadir Jalani mengajarkan, ketika engkau ingat kendaraan orang berlari, kendaraan kita memang lebih buruk dari kendaraan Allah. Semua ini adalah pemberian-pemberian Allah pada diri setiap manusia yang sudah ditentukan Allah kadar seseorang. Dikasih kepada kita yang baru itu belum tentu cocok kepada kita. Dia dikasihkan yang buruk kepada dia, apalagi ya kan? Yang baru itu pun belum tentu cocok dengan kita. Habib nih dikasih mobil Ferrari, kira pian pakai lah Habib? Pian pakai lah? Kadak lah. Guru jenderal pang beranilah dikasih orang mobil Ferrari. Dibariakan aku lah. Kawalah mah anunya. Apa nih ngarannya nih bukan menyetir, membayari minyaknya. Pajaknya berapa? 50 juta pajaknya. Pabar. Karusah loh lah pajak terlalu gonol. Baik memajakin yang di rumah guru lah. Hah? Pajaknya kayak apa bayar kalinya ribut lah. Betul. Kadang-kadang kita ini tidak terpikirkan hal seperti itu. Pingin aku rumah jar besar nanti rumahnya jar. Mbah ada bisi rumah bajar, harus bisi pembantu, harus ada apa ini membayar ini, rugi aku. Akhirnya dijual rumah. Kenapa pian jadi dijual rumah? Kamu nggak tahu lagi pengalaman lagi. Kebanyakan bayar pembantu aja. Akhirnya rumah kecil sih dia. Itu baru orang sadar kejadian seperti itu. Pian aku nggak jadi orang sugih. Tapi pian mbak ambien yang sampai tak keluar tuh nah. Kayak apa pian? Duduk aja ngali. Hendak aja nang akon teh. Nah, ada di balik rahasia itu kita tidak tahu. Bisakah kita melihat kendaraan yang kita pakai, kendaraan orang yang pakai, kadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus kita juga. Bagus kita. Berarti ini paling bagus untuk kita. Yang orang lain dipakai itu boleh jadi hanya rupanya saja seperti milik dia. Sebenarnya utangan belum bayar bisa. Atau 2 hari lagi dia tabrakan bisa. Terima qadar yang kita hadapi ini. Ini maksudnya menerima takdir, meresapkan takdir dalam hidup. Wanita, istri,
Kenapa jadi setelah 5 tahun kawin dengan istri, terasa istri kita ini melihat istri orang lebih cantik daripada istri kita. Oh, sakit hati terus kita. Datang berjalan cocok juga Pang, yang disukai melihat film artis juga Pipai di TV. Artis tuh kan cantik-cantik nih melihat istri kita, aduh hati. Nah, ini namanya hubud dunia. Saat seperti itu hanya bisa hilang, tidak bisa pian ambil tasbih la ilaha illallah, pian la ilaha illallah, la tidak bisa hilang. Tetap juleha akan tampak di wajah pian. Betul nih. Nafsi. Caranya apa? Suhud terhadap kadar Allah. Ketika pian menyadari istri pian adalah yang dipilihkan Allah untuk pian dan terbaik untuk pian, maka saat itu godaan itu hilang sirna. Karena itu pada makom yang kedua kawas tidak ada lagi ujian, nol ujian. Di makam awam ujian itu ada. Wala nabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal. Ujian-ujian itu ada, ujian kemiskinan, kesusahan hidup, itu ada. Bisyai'im minal khaufi dengan ketakutan. Wal ju'i kelaparan. Wa naqsim minal amwali kekurangan harta benda. Wal ampusis samarat kekurangan diri. Coba orang yang kada bisa anak tuh kayak apa, Bib? Mun ulun bipe mulai bahari kada bisa anak bipe pian bisa anak lebih. Kada bisa. Mamanya aja Bib lah. Nah, tapi paham. Yalah. Maka saat itu berat sekali ujian itu. Wabasyiris sabirin, bergembira orang-orang sabar. Kenapa dia dapat sabar? Karena melihat kadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawalah memahami. Maka ketika suhud itu cara pandang. Cara pandangnya adalah kadar dan takdir pada dirinya, maka otomatis sabar itu langsung pada dirinya. Maka ujian-ujian apapun di hadapannya tidak berarti lagi, nol dia jadinya. Pahamlah metodenya? Metodenya paham nggak? Nah, kalau Bapak sedang haus melihat air, apa rasanya? Tapi tidak boleh diminum. Apa rasanya? Melihat air tapi tidak boleh diminum. Apa rasanya? Haus, bukan main. Tambah haus malah, tambah haus. Bapak tadi melihat perempuan atau melihat kekayaan dari harta benda atau melihat jabatan, melihat teman, jabatannya naik. Ketika Bapak melihat itu bagaikan Bapak itu sedang kehausan melihat air di hadapan Bapak. Iyalah. Kalau Bapak minum, bismillahirrahmanirrahim, dahaga itu sebentar aja hilang. Beberapa saat kemudian haus lagi. Ya Kak, itu metode alamiah. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani sudah. Caranya apa? Caranya apa? Kalau Bapak dapat mengolah perasaan Bapak, melihat air ini bukan air, tapi adalah qadar Allah. Diri adalah qadar Allah. Yang di luar qadar Allah, kekuasaan Allah. Di luarnya adalah ketentuan Allah. Yang pada diri adalah ketentuan Allah. Dua-duanya ketentuan Allah. Belawanlah. Kada apa-apa lagi terliur lah melihat nih. Kada lagi terliur. Biar haus. Hausnya kada ada. Banyak kalau orang itu haus tapi dia tidak haus. Apalagi terasa air itu biasa aja melihat. Ya kah? Bini pian di rumah sudah pian anggap cantik dan ditentukan terbaik menurut Allah. Tertarik lagi dengan perempuan lain? Tidak lagi. Ya lah. Nah, guru bini ulun bang dua guru kayak Pak. Kedua-duanya ya sudah terlanjur dua sudah. Ya kalau bib apa lagi? Jangan dicerai. Jangan diceraikan, kesian pulangnya bibai. Kemananya hinggap. Bah, ya kalau sudah dua kayak Pak. Guru pun ulun ini anak Jepang jadi nangkat tiga pulangnya kayak nangkat dosa dulu. Pahami istri yang dua-dua itu tadi itu sudah merupakan ditentukan yang terbaik bagi kita. Enak benar rasanya. Anak kita tuh bungul kayaknya, apalagi pintar, bungul kah terima itu sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini yang dimaksud saya Abdul Qadir Jalani itu. Maka otomatis ketika suhud pian terhadap sesuatu adalah di bawah kudrat Allah, zikir pian sudah tanpa huruf, tanpa suara, ya kah? Coba tadi, kalau keingatan Juleha dari pasar melihat Juleha sampai ke rumah, sampai terbawa tidur beberapa hari, ingatnya Juleha. Sekarang kalau pas melihat Juleha itu adalah takdir Allah, ketentuan Allah saja, yang lain ketentuan Allah, maka yang diingat siapa? Allah. Maka sampai ketidur pun Allah aja yang pian ingat. Meskipun di mulut pian tidak ada kata-kata Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kena kita masuk kepada zikir. Ini uraian penjabaran. Maka akhirnya seorang aulia Allah, dia berbicara dengan berbicaranya Allah. Nah ini perkataan mereka, kata saya, fa'alallah yantikuhum wa yuharriku muntaqatihim fid dunya. Maka ketika itu dilihatnya dalam kehidupan sehari. Jadi yang dilihatnya adalah pekerjaan Allah. Di mana melihat pekerjaan Allah? Takdir yang telah menentukan kepada kehidupan dan memiliki efek, Pak. Efeknya pian tahu lah, berkah dan rahmat. Nah, ini madakan rahasianya. Kalau pian melihat anak pian sebagai rahmat, bagian daripada qadar Allah, ketentuan Allah tuh anak pian tuh rahmat. Anak pian kada mau nakal lagi, Pak, otomatisnya. Kalau pian melihat anak pian penjahat, nakal, apalagi pian tambahi sumpah serapah kepada anak pian itu akan menjadi nakal dan sumpah serapah. Hidupnya akan seperti itu. Nih kalau ya ada nang bisi anak nang nakal lah, pandang mulai anaknya jadi rahmat. Kalau pian melihat alam semesta ini di sekeliling pian ini adalah yang mengganggu pian, maka insya Allah beberapa saat kemudian alam dan sekeliling pian mengganggu pian. Tapi ketika pian melihat alam semesta ini adalah ketentuan Allah sebagai rahmat bagi diri pian, maka sekeliling pian menjadi rahmat bagi pian. Siapa pedagang sini? Coba terapkan nanti pedagang. Anggap seluruh orang ke pasar dan semua manusia itu rahmat. Insya Allah dagangan pian laku keras. Karena pian melihat rahmat. Jika pian ingat kepada Allah, azkuruni paskurkum, ingatlah kepadaku, niscaya aku pun ingat kepada kalian. Ingatlah akan rahmatku, niscaya aku pun akan datang kepada engkau dengan rahmatku. Apa yang terjadi? Rahmat Allah yang datang kepada kita. Ini banyak dah membuktikan. Nah ini rahasia ilmu Syekh Abdul Qadirnya nih, memandang aja. Jadi sidin kada perlu menasihati orang. Sidin nih mengajar nih, misalnya mengajar sidin mau berpandangan jalan piana. Sudah aja sidin. Nah, apabila aja saya memberi nasihat aja. Suhud sidin ulun memandang pian rahmat semuanya. Pian memandang ulun juga rahmat, sama koden. Maka yang ada adalah rahmat, yang adalah ilmu Allah yang datang kepada pian, kekuatan Allah yang datang kepada pian. Itu rahasianya. Rezeki kayak itu juga. Kiasakan aja lagi. Coba-coba ya di rumah, kayak apa memandang anggur rahmat. Nah, hanya habis anggur orang. Habislah. Nah, kasih ituin dulu lah. Jadi kesimpulannya, ternyata suhud rahmat itu kesimpulannya. Suhud tentang kadar Allah itu, suhud cara pandang. Yang jahir tinggalkan yang jahir, rupa-rupanya tinggalkan. Rupa ini kan ada macam-macam, ada perempuan ini, ada cantik ini, tidak cantik ini. Kalau harta benda ada jam tangan mahal, jam tangan murah. Kalau baju ada baju murah, ada baju mahal. Itu kan rupa tuh. Hilangkan rupa-rupa itu, balik pikiran kita, jiwa kita, gunakan hati kita melihat yang dalam sebagai ketentuan Allah yang diberikan Allah kepada semua manusia dan kehidupan kita, sebagai rahmat di dalamnya pada diri kita. Ingatkan ini, bila pian kau melakukan itu, pian otomatis sudah berzikir kepada Allah tanpa pian sadari. Nah, karena mendalami lagi tak. Mudah-mudahan, okay. Jangan terpengaruh. Kada dibalik daripada kalau jangan terpengaruh tuh ini otomatis tidak terpengaruh. Otomatis ini ilmu Syekh Abdul Qadir Jalani ini otomatis. Kalau orang syariat ini kan ilmu batin nih. Yang diajarkan Syekh Abdul Qadir ini ilmu batin, ilmu marifatullah.
otomatis hilang gangguan godaan, enak lah. Kalau pian memakai ilmu johir, masya Allah, lelah bana pian, iyalah bagus, lelah. Pian hiri nanti lawan orang, iri dengki pian lawan orang lain, suka adu domba dengan orang lain, pemarah pian lawan orang lain. Pakai nang jar Syekh Abdul Qadir Jilani, hilang semua sifat-sifat nang kada baik tuh. Kitab Ihya Ulumuddin habis pian pian pelajari sudah tanpa sadar. Paham lah? Pian baca kitab Ihya Ulumuddin nah. Guru lah, ini guru saksi nah. Pian saksi lah. Pian sudah pernah membaca kitab Ihya Ulumuddin kalau guru? Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Pernah belajar. Ya lah pernah belajar. Nah, membacakan pernah juga lah. Ihya Ulumuddin itu babnya Babu Tauhid, bab pertama. Ada 5 jilid ngitsidin. Anggap 4 jilid. Juz terakhir, juz 4, mulai juz 3 tentang Azaibul Qalbi. Itu tentang juz pertama tentang bab ilmu. Juz kedua tentang bagaimana rahasia-rahasia sholat, ibadat-ibadah. Juz ketiga Azaibul Qalbi tentang masalah hati. Hati itu ternyata beberapa sifat-sifat buruk pada diri manusia yang terhinggap di hati. Pemarah, adu domba, namimah, apalagi iri dengki. Itu sifat-sifat setaniah di Imam Ghazali. Itu teori Imam Ghazali harus dihilangkan semua itu. Sifat-sifat itu riya, takabur, sum'ah. Uyubana tuh pian. Ngalih mencari tuan guru nang lulus kitab Ihya Ulumuddin. Kitabnya tebal bipeh. Ulun bahari lucut bipeh asa pacul kepala membacakan. Hah? Ternyata dengan rumus Syekh Abdul Qadir Jalani tadi memandang qadar itu jatuhan guguran sifat-sifat yang tidak baik tadi itu sudah. Tanpa pian belajar lagi. Coba amalkan. Maulah lagi iri dengki dengan orang lain. Kalau percaya dengan qadar Allah, memahami qadar Allah dalam hidup, maulah lagi iri dengki dengan orang lain. Maulah kepingin mengambil barang orang. Tidak mau lagi karena sudah percaya, memahami. Oh, ini ketentuan Allah. Maulah lagi marah dengan orang lain. Otomatis istri pun karena dipandang ramah dengan rahmat, maka istri menggelora menjadi cantik, sangat cantik kepadanya. Coba inilah. Ini siapa nih Rudi? Coba Pak Rudi. Coba pandang istri cantik benar. Rahmat Allah cantik tuh. Yang lain tersisih. Rahmat diopang, tapi ini rahmat yang ditentukan Allah kepada kita. Subhanallah. Paham lah? Harus perlu lagi berkisah ulun lah. Berkisah kan? Harus lagi lah. Nah, kisah kah? Mau berkisah juga. Harus kah? Hah? Harus saja berkisah, ulun sudah berkisah supaya mengerti bagiannya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.